Dari mumi sampai janin bayi, inilah barang teraneh yang dijual di pasar gelap. Pasar gelap, ekonomi bawah tanah, atau ekonomi bayangan adalah pasar atau serangkaian transaksi rahasia, yang memiliki aspek ilegal atau dicirikan sebagai kegiatan yang tidak patuh terhadap set institusional aturan. Pasar gelap sangat erat kaitannya dengan penyelundupan. Ini merupakan bentuk proses memperoleh barang yang dilarang atau dibatasi tersebut, menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Oleh karena itu barang-barang yang terdapat di pasar gelap, biasanya adalah barang hasil penyelundupan. Ternyata, banyak benda-benda aneh, mengerikan serta di luar nalar yang dijual di pasar gelap. Salah satu hal yang menjadi komoditas di pasar gelap adalah bagian tubuh manusia. Menurut Daily Star pada Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2020. Baru-baru ini sebuah penemuan mengerikan diungkap oleh reporter yang menyamar. Dalam penelusurannya dia menemukan sebuah pasar gelap yang menjual potongan atau bagian tubuh manusia. Uniknya pasar gelap ini sangat mudah untuk dijangkau, karena transaksi yang digunakan adalah menggunakan Facebook. Reporter yang menyamar untuk Life Science bergabung dengan komunitas rahasia di Facebook, dan menemukan jual beli jasad manusia secara online dari seluruh dunia. Meskipun ada kebijakan oleh Facebook yang melarang transaksi jual beli bagian tubuh manusia, faktanya, kelompok ini menemukan celah di mana mereka bisa dengan bebas melakukan transaksi di media sosial Facebook. Dalam postingan yang ditunjukkan oleh pasar gelap itu, mereka juga menyertakan harga. Misalnya seorang kolektor ada yang menjual tengkorak manusia dengan harga mulai $550, atau sekitar 7,9 juta rupiah. Kolektor Amerika yang menjual tengkorak itu mengaku mencurinya setelah mengunjungi Katakombe Souse di Tunisia. Katakombe Souse adalah tempat pemakaman Kristen tertua di dunia. Penjual itu mengaku asal Washington. Dia menggambarkan tengkorak itu memiliki platina kuno yang sangat gelap. Sementara itu daftar barang aneh lainnya yang dijual adalah sisa-sisa janin bayi yang dijual dalam botol dengan cairan. Satu janin kecil dihargai mulai $2.350 Amerika atau sekitar 34 juta rupiah. Seorang penjual lain mengaku ada yang menjual anak mumi berusia 6 tahun, yang meninggal tahun 1700-an dengan harga 110.000 euro atau 1,7 miliar rupiah. Kemudian ada juga tengkorak seorang remaja belia dengan gigi bungunya yang belum menonjol, dengan harga $1.000 Amerika atau 15 juta rupiah. Penjual terkadang memposting barang-barang yang sebagian terbuat dari jasad manusia, seperti pisau dan tongkat yang menyatukan tulang manusia. Satu tongkat berjalan dijual seharga $300 Amerika, memiliki pegangan yang terbuat dari tulang paha manusia. Penjual mengklaim bahwa tulang paha tersebut berasal dari kerangka manusia abad ke-19. Salah satu item yang tidak biasa adalah edisi 1917 dari buku The Sizes of the Skin oleh Dr. Richard Sutto, menyatakan bahwa penjual rebound dengan kulit manusia. Penjual mengklaim bahwa jasad manusia yang digunakan untuk membuat kulit berasal dari contoh objek medis yang tak terpakai. Penjual menambahkan, "Saya pribadi mendapatkan bahan itu, mengubahnya menjadi kulit, dan melakukan pengikatan sendiri. Harga yang diminta adalah $6.500 Amerika dan berhasil dijual." Contoh-contoh ini hanya mewakili sebagian kecil dari penjualan yang terjadi pada kelompok-kelompok pribadi ini. Ada lebih banyak lagi sisa manusia yang menarik, seperti tengkorak memanjang Peru yang dijual seharga $10.500 Amerika. Tidak ada informasi asal yang diberikan dalam posting ini. Ini adalah penjualan yang sangat penuh, karena Peru telah dirusak oleh penjarahan. Dengan Global Heritage Fund memperkirakan bahwa 100.000 makam telah dijarah. Para peneliti melaporkan pada tahun 2018 dalam jurnal Current Anthropology, bahwa tengkorak orang dengan kepala memanjang ditemukan di Peru dan bagian lain dunia. Berasal dari praktik mengikat kepala. Ikatan kepala di Peru menjadi populer sekitar 1300-an, dan mungkin telah digunakan untuk menandakan kelompok sosial seseorang. Banyak situs telah melarang atau membatasi penjualan jasad manusia. Misalnya, eBay telah melarang penjualan,
lalu kemudian penjualan jenazah manusia berpindah ke Instagram. Namun, Life Science menemukan bahwa beberapa akun di Instagram yang menjualnya telah ditutup dalam beberapa bulan terakhir. Dari gambar yang diposting di grup pribadi, penyelidikan Life Science menemukan bahwa banyak anggota tampaknya membeli jenazah manusia untuk dipajang di rumah mereka. Biasanya dipajang di lemari dan meja. Kadang-kadang kerangka akan ditampilkan duduk di kursi. Dalam beberapa contoh, tengkorak memiliki ukiran pada mereka, termasuk yang bergambar Dewa Baphomet di atasnya. Kadang-kadang kolektor memodifikasi tengkorak sehingga mereka dapat digunakan sebagai vas bunga. Kolektor tampaknya memiliki berbagai motivasi untuk membeli jenazah manusia, kata Sean Graham, dari Universitas Carleton di Ontario, dan Damien Hoover, dari Universitas Carleton, dalam surel yang ditulis bersama. Keduanya merupakan arkeolog yang mempelajari perdagangan jenazah manusia. Beberapa kolektor tampaknya didorong oleh ketertarikan dengan kematian. Sementara kolektor lain memiliki minat dalam mencoba mereplikasi tampilan jenazah manusia, seperti yang ditampilkan di museum. Tampaknya juga ada rasa kekeluargaan di antara mereka yang masih dalam perdagangan manusia, kata para peneliti. Untuk menghentikannya, sejumlah ahli yang berbicara dengan Life Science mengatakan dengan tegas bahwa Facebook harus menegakkan kebijakan yang ada, melarang penjualan jenazah manusia di platform mereka. Graham dan Hoover mengatakan bahwa lembaga penegak hukum harus menjadi lebih tegas dalam menegakkan hukum yang ada seperti penjualan jasad manusia.